1, 2, 3. Mari kita pastikan pikiran kita itu tentram dan fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Latih, saudaraku, kita konsentrasi. Kita latih seluruh jasmani kita untuk konsentrasi kepada Tuhan. Demikian juga jiwa dan roh kita hanya connect dengan Tuhan Yesus saja. Haleluya. Mari hampiri Dia dengan lembut, dengan pelan-pelan, supaya kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan pribadi Sang Bapa di tengah hadirat-Nya yang Maha Kudus. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Yes, rasakan Dia hadir di sini. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah dan amin. Amen. Yes. Yes. We worship you, Lord. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Dan puji, oh haleluya, yes, puji Dia, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Yesus, Sang Raja. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau dengan segenap jiwa raga kami di dalam roh dan kebenaran. Siara lamandakan yes, terima lagi anggur baru, yes, lebih lagi kau yang letih lesu, terima minyak yang baru. Oh haleluya, terima kesembuhanmu, haleluya, terima urapanmu, terima sukacitamu, terima damai sejahteramu, berlimpah, limpah. Syukur bagimu Bapa. Yes, untuk itu kami datang Tuhan.
untuk mengalami kepenuhan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tidak ada yang lain. Mengalami kepenuhan Tuhan. Untuk kami kuat, cakap, menanggung segala perkara dan memenangkan segala pertandingan kami sampai pada akhirnya. Berfirman dengan berlimpah-limpah Tuhan. Mari berfirman dengan berlimpah-limpah. Mari ambil alih mik ini, mimbar ini, ambil alih segenap hati pikiran kami. Tawan dan taklukkan kepada pikiran Kristus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Sehingga kami akan pulang berbeda. Ada sesuatu yang bertumbuh dan diperbaharui di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak sama lagi karena kami mengalami perjumpaan yang spesial dengan Sang Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Yang siap membawa firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama kita katakan. Bisa lebih semangat katakan. Bisa teriak haleluya sepanjang-panjangnya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Amin. Ini sudah kalah. Tipu dayanya ditelanjangi. Kita lebih dari pemenang. Masalah tetap ada, tapi kita tetap punya mental pemenang. Haleluya. Yang setuju dengan saya, tos kiri kanan minimal 3 orang. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Dunia ini memberikan kepuasan tapi terbatas. Tapi Tuhan memberikan kepuasan tak terbatas. Yang haus dan lapar akan kepuasan dari Tuhan, katakan haleluya. Tepuk tangan sekali buat Tuhan. Fokus. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita semua konsentrasi. Apa? Konsentrasi. Fokus. Apa? Fokus. Berarti hanya ada satu titik fokus kita saat ini. Amin. WhatsApp tutup, Facebook tutup, SMS tutup, telepon jangan jawab. Haleluya. Karena bisa saja saudara seperti melihat atau membaca Alkitab elektronikmu, tapi kok kerjakan yang lain. Tapi di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Kalau tadinya ada, hari ini berubah. Haleluya. Perkenalkan nama saya yang tidak terkenal. Saya adalah PST Jogi Sidabutar SH MA MMMMTH PhD. Nah, itu titel saya panjang, saya borong. Tapi titel tidak menentukan apa-apa. Yang menentukan itu firman dan roh Tuhan. Amin. Jadi di awalnya yang resmi itu saudara-saudara itu hanya 2 titel yang diberikan dunia itu. SH dan MA, ya kan? Memang ada di depannya evangelis PST. PST bukan pastor, sorry lah ya. Itu pesuruh Tuhan, tahu nggak? PST itu pesuruh Tuhan. Tuhan suruh kemana? Tuhan suruh ke apa? Apa nama tempat ini? Jerman, why not? Harus taat. Dan juga yang resmi dari dunia SHMA itu secara akademik. Tapi masuk ke MMMMTH itu Tuhan yang kasih. Kepanjangannya beda. Mau, mondar, mandir, melayani Tuhan. Makanya mondar mandir. Mulai dari Banda Aceh sampai Sumba. Ya, daerah paling timur di Indonesia. Tuhan sudah suruh saya keliling-keliling. Tinggal ini yang belum. Ada satu daerah yang saya dari dulu rindu ke sana. Namanya Mentawai. You know Mentawai? Mentawai is good place. Katakan amin. Haleluya. PhD, saya harus jelaskan, saya bertanggung jawab dengan PhD, setara dengan doktor S3. B, preach, healing, deliverance. Itu pekerjaan kami. Yang nggak ngerti nanti ada penerjemah kita di sini. Preach itu berkhotbah, H itu healing, menyembuhkan, D itu deliverance, membebaskan orang yang terikat. Itu titel kami dari Tuhan langsung. Haleluya. Kami nggak terlalu penting, yang terpenting Tuhan Yesus. Amin. Dan nanti kita akan diterjemahkan oleh penerjemah kita di dalam bahasa Inggris. Dia langsung ke bahasa Inggris ya. Kalau yang lain saya lihat yang lain tidak hadir di sini ya. Ada 9 sampai 10 murid saya sering latih mereka untuk lebih fasih lagi
berbahasa Inggris, baik berkhotbah ataupun conversation. Karena mereka lah, ya, kalianlah generasi milenial yang akan melanjutkan estafet untuk memperluas, membuat dampak kerajaan Allah di muka bumi ini, supaya kalian sudah bisa masuk ke semua bidang, ya, bisa mengerti semua bidang lewat bahasa Inggris. That's the entry point. Jadi saudara, dari mereka ini saya latih mereka karena kasih karunia Tuhan. Saya latih mereka untuk bisa jadi international preacher. Kok dia mah yang lain keberatan? Jangan dong, saya bangga. Go international. Yes, ma'am. Go international for Jesus, not for me, not for you. Amen. Good. Jadi baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk firman Tuhan. Oh ya, nama saya Jogi Sida Butar, istri saya Borussia Gian. Di depan saya ada hula-hula itu, Tuan di Bang Harna. Itu nggak boleh dilupakan. Walaupun saya selektif adat, tapi hormat kepada yang patut menerima hormat tetap jalan. Yang setuju katakan amin. Isodo hula-hulai. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kami tinggal di nggak jauh dari Rumah Sakit Adam Malik. Pekerjaan kami itu tadi sebagai penginjil dan juga sebagai dosen teologi. Istri saya jagonya di kue. Di situ kayaknya talentanya. Oke, tapi dia juga melayani di gereja. Puji Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita akan sama-sama belajar kembali what is the main itu bagian dia. Apa pesan asali dan yang terutama pada kelahiran Yesus Kristus? Mungkin saya sendiri Bapak Ibu sudah berkali-kali menyampaikan bagian firman Tuhan ini tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi tadi malam saya disadarkan ternyata ada satu pesan yang memang itu sampai kepada kehidupan Tuhan Yesus pun digenapi. Ada satu pesan yang khusus. English. Ya, pelan-pelan di tempat pun gak apa-apa, yang penting kamu terlatih. Ada satu pesan yang khusus. There is one special message from God Ketika Yesus lahir, when Jesus birth, 2027 tahun yang lampau. 2027 years ago. Iya, tahun Masehi atau tahun apa ini namanya, tahun Gregorian ini miss perhitungannya 5 tahun. Seharusnya harus diembuhkan 5 tahun dari kepada 2022. Ya, nggak apa-apa. Ya, bagian-bagian tertentu saja. Ya kan? Jadi sudah 2027 tahun Yesus lahir. Go. God was born in Jesus. Jesus was born in 2027 Years years ago. Nah, Nah, pada saat itu saya menemukan at that time I found ya, bahwa pesan yang paling pertama adalah that's the first message from God. adalah tentang ketaatan. It's about Obedience. 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 It's about obedience. Oke, good. Mari kita buka Alkitab kita. Saya mengajak saudara untuk melihat Alkitab. I invite all of you. I invite you to see the Bible. Bahwa Alkitab membuktikan That Bible Proof. prove that pesan pertama itu the first message adalah tentang ketaatan. about obedience. Mari kita buka dari Lukas Let's we open 1 you ya, look 1 ayat 38. verse 38. Ya, Lukas 1 ayat 38 ya. Nggak apa-apa. Ini jangan terganggu, fokus saja ke bahasa Indonesianya dulu ya. Tapi yang ingin belajar bahasa Inggris, silakan fokus dua-duanya, oke? Nah, sehingga saya membuat tema renungan kita hari ini, And I make the theme the topic, theme of this topic of the today's message. today's message. Ada ketaatan kunci ketemu dengan Tuhan. Obedience is the key to meet with God. Tanpa itu tidak mungkin bisa jumpa dengan Tuhan. Without it, we cannot meet with God. Benar. Mari kita buktikan dalam Lukas 1:38. Kita baca sama-sama. Oke, sekali lagi. Memastikan supaya saudara udah connect dengan firman-Nya, ya. Pikiran, emosi, jiwa sudah connect, ya. 1, 2, 3.
Dengar sini Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Pada saat malaikat datang kepada Maria, ngasih tahu When the angels come to Maria and say to Maria bahwa dia akan that she will be pregnant, belum masuk sopo godang, belum resmi married, don't go married, tapi dia sudah but she was pregnant. Itu sangat menakutkan dan sangat memalukan untuk seorang Maria. It's so scary and so ashamed for Maria. Resikonya, The risk is kalau masyarakat tidak tahu duduk persoalannya, if the community, community don't know about the story, maka mereka akan merajam, melempar kepalanya dengan batu, they will throw Maria with stone, bengkak, berdarah, pecah-pecah. bleeding and broken. Siapa yang tahan? Who's can? Ada di antara saudara, Jo, ambil dulu satu batu dari luar. Kayaknya ada yang mau nyoba ini. Iya, kau serius sekali sini kau. Woi. Ya, enggak apa-apa lah udah. Ketaatan. Saya jamin tidak ada satu orang yang akan nekat tunjuk tangan siap dilempar kepalanya. I guarantee there's no Ada. Yang enggak waras? Enggak ada kan? Itulah yang terbayang di alam bawah sadar Maria yang ada di imajinasinya. That's Maria imagine for That's the thing that he imagine. that's she imagine. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Makanya apa-apaan malaikat ini? Apanya Tuhan ini? Enggak masuk akal kali pun Tuhan ini. Dikeluarkannya bahasa Medannya. It's so scary with Maria. What happened, God? What you meaning for me? Tuhan ini enggak masuk akal. Masuk akal bahasa Inggris. Doesn't make sense. It doesn't make sense, God. Itu dalam hatinya. Tapi Tuhan Maha tahu. But God know Lalu dia cepat-cepat kasih tahu. that she Immediately memberitahu Maria, kamu mengandung dari Roh Kudus. you pregnant from Holy Spirit. Yes. Tenanglah hati Maria. And then He is peaceful. his heart is calm. Ya, dengar baik. Dan dia pun taat. Katakan taat. Amin. Dia mengorek kembali konsep imannya. Kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menjamin, tidak ada alasan untuk takut. Singkatkan aja, mana yang bisa aja, nggak apa-apa. He's the concept of the Bible that if God can, she don't be afraid. Dia ingat konsep imannya. She remember the Kalau Tuhan yang ngomong, if God said maka Tuhan yang menjamin. that God will Maka dia pun berani untuk taat. and she will be brave. She bold to be obedient. Dia berani untuk taat. Amin, saudara. Demikian juga saudara dan saya. Hari ini, saudara dibawa Tuhan ke tempat ini untuk menjemput iman. Seperti iman Maria. Ketika engkau tahu bahwa itu firman dari Tuhan, maka engkau punya keberanian untuk taat. Amin. Jadi miliki roh ketaatan. Amin. Kasih tahu kiri kanan, miliki roh ketaatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, diberkati Tuhanlah saudara yang memiliki roh ketaatan. Kita lihat contoh yang berikutnya. Kita lihat contoh yang bukti, bukan contoh, sorry. Kita lihat bukti yang berikutnya. Let me see the other proof Ya, dari Matius 1 ayat 24 kita baca sama-sama kembali. from Matthew 1 verse 24. 20, Ayat 24. 24.
Mari mohon dibuka. Lalu semua kita saudaraku mengucapkannya dari mulut kita masing-masing. 1, 2, 3. Ceritanya sebelumnya si Yusuf itu berencana untuk menceraikan si Maria. Dia berencana memutuskan hubungannya dengan Maria. Go. Before this verse, Joseph want to leave Maria because he know. Ya, karena dia belum pernah tahu, ya, ada orang hamil oleh Roh Kudus. Because he never know that there's people can be pregnant with. Yang kedua, mereka belum cetak undangan martupul dan mamasu-masu. The second is they don't get married. Belum resmi menikah. Belum menikah. Don't married. Tapi kok But why is he pregnant? hamil pacarku? Jangan. Oh, nampaknya aja kau pura-pura baik kau rupanya. Tukang selingkuh kau. Ya Tuhan, pembawaan kau dari atas sampai bawah alim. Hamil kau. Dikeluarkannya bahasa Israel, bahasa Ibrani. Tusadai maho, katanya. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kesatu itulah kau, katanya. Tapi ketika dia tahu bahwa itu dari Tuhan, go. But if he know that is from God, Dia pun tidak ragu. he don't Doubt. doubt Untuk taat. to obedience. To obey. To obey. Or to be obedient. Ya. Kan begitu. Gitu saudara. Jadi ini yang ditunjukkan oleh ayat ini. Sesudah ia bangun dari tidurnya, Yusuf pun berbuat seperti lalu resmilah dinikahi secara tradisi Yahudi. And after that, Yusuf and Maria was married by Jude Jadi resmi menikah. Hebrew tradition. Ya, resmi menikah. Diambil dia menjadi istrinya yang sah. Supaya kalaupun dia nanti beberapa hari ke depan jalannya udah mulai bergaya baru, agak begini-gini, dia nggak malu. Toh sudah dinikahi. Meski sejujurnya tidak tidur bareng. Tetapi sebagai perempuan dijaga Yusuf, harga diri si Maria, kunikahi kau sayang, katanya. Cinta hiat dua tuh, katanya. Sangat sayang dua tuh, kata si Yusuf. Toh emang, tabe tak cetak mau undangan, tak pasah mau undangan, mau letuk subui pe tajuk pangi sada-sada pakai WhatsApp pengaboy besonari, katanya. Dikirimlah undangan, resmilah orang ini menikah. Maka selamatlah wajah daripada si Maria. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, apa yang terjadi kemudian? Sebelum ke sana, kita lihat dulu deh dari Lukas 2 ayat 15 sampai 17, ya. Soal ketaatan. Dari Lukas 2 ayat 15 hingga 17. Lukas 2. Ya. Sudah, kita akan baca sama-sama Lukas 2. Lukas 2. Di mana operator kita? Ya, thank you. Makasih. Ayat yang ke-15 hingga 17. Oke. Baik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan yang lain. Tahan di sini, saya jelaskan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, ya, kembali ke surga, gembala-gembala. Sekarang aktornya di sini adalah gembala-gembala. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan oleh Tuhan kepada kita malam-malam
tengah malam gelap gulita dengan ancaman domba apa yang mereka gembalakan itu akan diterkam oleh singa, beruang dan lain sebagainya. Mereka nggak pakai mikir ke situ. Mereka taat saja. Poltak, Benget, cepat. Disebutlah nama-nama gembalain semua. Perdian, hai, beta hatop ke Bethlehem kita, babita katanya. Langsung disambut, nggak pakai mikir. Tunggulah dulu agak gerimis ini. Nggak gitu. Kaulah agak ngantuk, aku nonton bola aku tadi malam jadi berat mataku. Kalianlah dulu ya. Nggak gitu. Iya, semalam aku kasihkan aku gadget terus sampai jam 1. Nggak gitu. Mana ada yang kayak gitu di situ. Di sini pun nggak ada. Amin. Nggak ada yang ngaku. Pajuluh-juluh mando amin. Iya, kita pikir kita udah bagus, udah pas sekali yang Kristen ini. Rupanya pembangkang. Kristen yang dia apa? Dia yang di Sipiongots. You know Sipiongots? Oh di sini enggak, penurut semua. Oh jam 5 udah bangun baca Alkitab. Sambil ngetik itu baca Alkitab, sambil kirim apa, sambil lihat TikTok itu. Itu. Tapi kalau mereka, kalau yang di apa? Yang di Filipina, giliran ibadah hari Minggu Raya begini, wah semua taat. Segala puji syukur, ku sembah kau Tuhan. Gayanya berapifurun, you know apifurun? Berjulak-julak. Tapi ketaatannya nol. Itu yang di Thailand. Kalau yang di apa nih? Jerman. Enggak. Lihat gembala itu. Orang sederhana. Enggak sekolah pun. Orang biasa-biasa. Tapi dia memiliki roh ketaatan. Itu kata Tuhan, ya itulah itu. Enggak perlu dibahas sekali. Ada orang melakukan firman-Nya enggak membahasnya sampai dapat doktor. Doktor teologi, bahas suruh kerjanya. Suruh menginjil, nggak ada yang diinjilinya. Ada banyak orang sampai 3 doktornya. Bahas Alkitab terus. Nggak ada buah. Orang ini nggak penting, yang penting jumpa Tuhan. Ya kan? Jumpa. Ayolah cepat-cepat kita, cepat-cepat, gelap-gelap. Saudara pikir langsung ketemu, langsung dapat. Langsung pakai apa namanya itu. Enggak. Dari mana? Nggak ada serlok-serlokan di sana. Nggak ada. Mendadapi, you understand mendadapi, golaf-golaf? Iya bu, mendadapi. Iya doh, suruh kita tuh Bethlehem, sohom do Bethlehem, mau diam semua di mana? Semua orang nginapnya ku tengok. Di mana lah orang itu? Mana bisa kita ketoki semua satu persatu hotel Losmen ini nanya di mana Yusuf, Maria dan bayi? Tapi mereka taat, amin. Tapi kalau Kristen dia apa? Di Amerika banyak kali argumentasinya. Mari kita pikirkan, kita pertimbangkan, kita bahas, ya kita seminarkan dulu di mana kira-kira tempatnya. Nggak diputuskan, bu, nggak jadi diputuskan. Bahas terus lalap. Orang itu nggak langsung cari. Pastilah dipimpin oleh Roh Kudus. Wah, sadar nggak sadar mereka. Tertupudi-pudi mah berek kamu katanya. Ada usaha mencari Tuhan. Amin. Ngantuk sedikit aja, udahlah cari yang sore aja lah ibadah. Mekel doh. Untung dah pelaku nak. Untung bukan dia pelakunya ya. Jadi layak dia ketawa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Untung orang lain pelakunya. Iya Bu ya? Atau pernah juga? Iya kan? Mereka enggak langsung. Sebenarnya mereka pada posisi ngantuk, malaikat datang. Itu kan udah malam, udah posisi tidur. Cabut kalian cari. Cari nyalam. Katamu Tuhan, amin. Ya, sebelum kembali ke Yusuf, kita akan langsung lihat orang Majus. Ya, oke, kalau Maria dan Yusuf, ketika mereka taat, Tuhan hadir dalam hidupnya, amin.
Itu dia, Tuhan hadir dalam hidupnya. Ketika saudara dan saya menyediakan, kalau saudara bersedia menyediakan hidupmu, go. Kalau saudara bersedia menyediakan hidupmu, tubuhmu, rumahmu, segala kehidupanmu, if you ready to give your heart, your home, your life to God, maka Tuhan akan hadir. that God will attend. Tuhan akan hadir menunjukkan dirinya God will attend to show Him, dan memakai hidupmu, to use yourself, menunjukkan Tuhan ke tetanggamu, to show God to your neighbor, menunjukkan Tuhan kepada orang tuamu, to show God to your parents, menunjukkan Tuhan kepada lingkunganmu. to show God in your environment. Dan orang akan bisa melihat ada Tuhan di hidup daripada Willy. And God can see, and people can see Ada God, orang bisa melihat ada Tuhan di hidup daripada si Joe. and people can see that Karena dia bersedia, rela dia menyediakan hidupnya. Available, ya. He available to give Himself Untuk Tuhan Yesus to God, berinkarnasi, to incarnate, to incarnation, bermanifestasi to manifestation dalam hidup saudara. Amin. in your life. Kasih tahu dengan lembut, bersedialah, sediakanlah hidupmu katakan. Untuk Tuhan bermanifestasi. Amin. Amin. Tahu bermanifestasi? Jadi nyata Tuhan, jadi kenyataan. Katakan kenyataan. Menjadi kenyataan Tuhan Yesus melalui hidupku. Katakan. Dakola cerita. Katakan. Amin. Haleluya. Itu Maria dan Yusuf. Nyata Tuhan dalam keluarganya. Haleluya. Obedient, ketaatan. Syarat untuk Tuhan hadir. Amin. Ketaatan, syarat untuk kita ketemu Tuhan. English. Ketaatan, syarat untuk kita ketemu dengan Tuhan. Obedience is Qualification. qualification Condition. that we can meet with God. Amin. Itu Bapak Saudara, nggak ada yang lain. Tidak bisa digeser dengan yang tidak bisa digeser hanya memberikan kolekte, tapi tanpa ketaatan dan seterusnya. Kita buktikan Bapak Ibu Saudara. Gembala juga begitu, taat mereka. Tanpa pikir panjang, tanpa harus sekolah STH dulu. Tunggu lalu STH dulu baru melayani Tuhan. Enggak, tunggu dulu MTH. Baru cari Tuhan. Enggak. Malam-malam di mana